Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Ya, lagi di luar, agak sedikit berangin cuacanya. Semoga suaranya tidak terganggu ya. Oke, gua akan ke konferensi pers Ruben Amorim sebelum Manchester United berhadapan dengan Sunderland. Ada update-update tentu saja terkait dengan situasi dari tim dan juga hal-hal lainnya. Ada videonya juga ya di manunited.com, tapi gue ambil beberapa rangkumannya ini dari Manchester Evening News. Sebentar, gue akan langsung ke pendapat Ruben Amorim terkait dengan Sunderland. Ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit. Mereka melakukan dengan sangat bagus. Ketika Anda melihat pertandingan mereka ya, mereka berhasil menahan imbang dengan satu pemain lebih sedikit di akhir pertandingan. Mereka mendapatkan 1 poin dan mereka menang ya di menit-menit akhir pertandingan menghadapi Brentford. Saya pikir detailnya ini berubah banyak di papan klasemen. Jadi kita butuh untuk memperhatikan hal tersebut. Jadi hal-hal sedikit ini bisa sangat mempengaruhi keadaan di papan klasemen, karena memang perbedaan poin demi poinnya ini sangat tipis ya. Gue bahas juga di preview. Jadi ini tentang tim yang bermain dengan sangat baik, dengan sistem yang lebih jelas. Sunderland bermain 4-3-3 dengan banyak rotasi di pinggir lapangan, di sisi lebar lapangan ya. Mereka akan sangat percaya diri dan tahu kalau kita ini sedang dalam tekanan. Kita butuh mempersiapkan untuk hal tersebut. Ini akan menjadi pertandingan yang sulit. Ini bukan hanya terkait dengan papan klasemen dan juga hasil, yang tentu saja pada akhirnya ini akan paling penting, tapi juga bagaimana kita bermain. Sunderland memiliki identitas yang jelas. Mereka memiliki manajer yang sangat bagus dan mereka adalah sebuah tim yang bagus. Agak sedikit berangin, semoga tidak mengganggu ya. Inilah musimnya. Jadi perubahan menuju ke musim dingin memang selalu seperti ini ya, banyak angin, banyak hujan. Terkait dengan konsistensi, balik lagi nih ke Ruben Amorim ya, terkait dengan konsistensi. Kita sudah berbicara terkait dengan hal tersebut. Kalau Anda melihat 6 pertandingan terakhir di musim ini, kita tidak selalu melakukan hal yang sama, terutama di hal-hal kecil. Ini tentang bagaimana kita bermain. Semua usaha yang kita tempatkan dan juga usaha maksimal di setiap hal, di setiap pertandingan. Saya pikir ini bukan sesuatu yang sama di pertandingan yang berbeda. Kita harus menemukan keseimbangannya dan ini akan merubah segalanya untuk kita. Ya, ditanyakan juga, jadi ada kritik yang disampaikan oleh Wayne Rooney ya kan. Ini bukan lagi Manchester United yang sama. Lalu juga Gary Neville memberikan pendapat terkait dengan sistem yang tidak cocok dan lain-lain. Bagaimana nih Ruben Amorim menanggapi kritik dari mantan pemain? Ini merupakan sesuatu yang normal. Kita tidak bisa kabur, kita tidak bisa meninggalkan hasil begitu saja. Dan ketika Anda memiliki beban dari musim lalu sebenarnya tidak penting untuk saya. Ini terkait dengan sistem yang kita telah berbicara terkait dengan hal tersebut. Kita memiliki 6 pertandingan musim ini dan kita 3 kali kalah. Dan kalau kita kalah menghadapi Arsenal, apakah ini karena sistem? Ini merupakan pekerjaan Anda ya, para jurnalis, untuk membuat opini. Ketika Anda melihat pertandingan menghadapi Manchester City, hal pertama yang saya pikir adalah bagaimana sistem dalam pertandingan yang baru dimulai. Saya tidak berpikir Anda berpikir tentang sistem di momentum tersebut. Ketika menghadapi Brentford, kita kebobolan ya, jarak kita kebobolan, bagaimana kita menciptakan peluang, ini tidak ada kaitannya dengan sistem. Ini merupakan opini saya. Saya tidak mengatakan kalau tim ini akan lebih baik dengan sistem yang berbeda. Ini bukan maksud saya. Poin saya atau maksud saya adalah kalau kita melihat di pertandingan-pertandingan yang kita tidak menang,
Hal yang paling penting adalah ketika saya menyaksikan pertandingan, ini bukan kita kalah karena sistem. Ini adalah pendapat saya. Dan tentu saja orang-orang memiliki pendapat yang berbeda juga. Terkait dengan kepercayaan ya kepada fans, ini bukan waktunya untuk berkata, ini adalah waktunya untuk menunjukkan. Saya bisa melihat ke pertandingan-pertandingan musim ini. Untuk saya, mereka sangat berbeda. Mereka ya tidak sama dan berbeda. Mereka, tapi di sisi lain ya, kita tidak bisa merubah hal tersebut. Di pertandingan-pertandingan lain, kita tidak merupakan tim yang sama dengan detail-detail yang ada. Saya tidak memiliki sesuatu untuk dikatakan saat ini. Pekerjaan saya adalah untuk mempersiapkan tim. Apakah para pemain mengerti sistemnya? Nah, ini pertanyaan untuk Ruben Amorim ya. Iya, ada sesuatu yang tidak terhubung ketika menghadapi Brentford. Tapi Anda tidak bisa mengatakan kalau hal-hal ini tidak bekerja ya. Ketika ini berhasil dalam satu weekend. Ketika Anda bekerja satu hari dan tiba-tiba ini tidak berhasil. Ini merupakan sebuah hal tentang bagaimana kita melakukan hal yang sama. Kita butuh melakukan hal yang sama, di cara yang sama, di semua cara, dan kita tidak melakukan cara yang sama setiap hari. Beberapa dari Anda memiliki opini yang berbeda, tapi itu tidak masalah, kurang lebih seperti itu. Jadi gue sebenarnya berharap di konferensi pers ini ada update terkait dengan pemain misalnya, apakah Ahmad tersedia. Gue harapkan Ahmad tersedia untuk posisi wingback kanan, walaupun ini bukan posisi terbaik dari Ahmad menurut gue. Tapi melihat penampilan yang mengecewakan dari Diogo Dalot ketika menghadapi Brentford, gue harapkan ada rotasi di sana. Tapi lagi-lagi ya, bagaimana Ruben Amorim banyak menjelaskan dan juga banyak ditanyakan terkait dengan sistem. Dia memberikan argumentasi bahwa ya ketika Manchester United kalah menghadapi Arsenal, ini bukan karena sistem gitu loh, tapi karena ya sistem bekerja tapi hasil tidak memihak. Ada beberapa pertandingan, periode dalam pertandingan ya, misalnya seperti ketika menghadapi Manchester City, Manchester United tampil bagus dengan sistem yang ada, tapi akhirnya kalah. Menghadapi Brentford kebobolan, juga karena hal-hal kecil yang terjadi, tidak ada kaitannya dengan sistem. Mungkin ada benarnya, tapi menurut gue seperti ini. Ini kita sudah 6 pertandingan ya. Tidak relevan lagi kalau Ruben Amorim selalu mengaitkan dengan pertandingan menghadapi Arsenal. Yes, gue sepakat bahwa ketika menghadapi Arsenal, Manchester United tampil luar biasa, jauh lebih baik daripada Arsenal. Tapi ya ada banyak juga faktor di sana. Misalnya ya, itu adalah pertandingan pertama di kompetisi. Mungkin ada faktor nervous dari tim tamu. Mungkin ada motivasi yang berlebih dari tim tuan rumah. Ada sesuatu yang belum terdeteksi juga oleh tim lawan. Hal-hal seperti itu bisa saja terjadi. Tapi maksud gue begini, sudah tidak relevan. Semakin tidak relevan dan akan mencapai titik tidak relevan ya. Kalau Ruben Amorim selalu menggeret-geret pertandingan menghadapi Arsenal. Yes, sekali lagi gue paham itu pertandingan yang bagus. Tapi maksud gue begini, apakah sistem ini bekerja atau tidak? Selalu permasalahannya dari 2 musim yang lalu, bahkan ketika bersama dengan Erik ten Hag, menurut gue adalah konsistensi dari para pemain di atas lapangan. Ada faktor-faktor lain, tapi gue lebih ingin menyoroti konsistensi gitu ya. Karena kalau dikatakan sistem ini tidak berhasil, ya nggak juga. Karena ada beberapa periode sebenarnya Manchester United bisa gitu loh menunjukkan, memperlihatkan penampilan yang bagus dengan sistem saat ini. Pun juga ketika dengan Erik ten Hag ataupun juga dengan Ole Gunnar Solskjaer. Tapi selalu dengan konsistensi para pemain di atas lapangan. Gue gak ngerti ya, apakah memang pemain itu tidak sepenuhnya paham atau pemain tidak sepenuhnya ingin memainkan hal tersebut di atas lapangan. Ini pertanyaan yang selalu hadir gitu ya. Gue sendiri percaya dari beberapa artikel yang gue baca gitu, misalnya apakah sistem 3 back ini tidak cocok dengan Premier League. Ya ada beberapa tim bisa memenangkan sesuatu dengan 3 back gitu. Bahkan musim ini Crystal Palace pun juga dengan 3 back gitu.
Tapi ini bukan hanya terkait dengan sistem, tapi juga ketersediaan pemain. Lalu juga terkait dengan komunikasi dan juga usaha dari pelatih bagaimana bisa membuat para pemain itu bisa mengimplementasikan apa yang diinginkan. Jadi ada banyak faktor di sana dan menurut gue sampai dengan titik ini nampaknya Manchester United masih belum bisa stabil. Itu tadi sih. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United dari apa yang dikatakan oleh Ruben Amorim? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Oh ya, insya Allah akan ada live commentary. Jadi Sobat Football United yang menyaksikan pertandingannya lewat layar kaca ataupun lewat mungkin lewat internet dan lain-lain bisa bergabung juga ya di live commentary di channel ini. Terima kasih sekali lagi. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.